Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya channel servis Bosok. Oke teman-teman, di sini saya ada satu buah mesin cuci merek Aqua SW871 XT ya. Nah, dimana di sini mesin cuci ini memang dasar mati, tidak digunakan lagi. Namun di sini saya akan menggunakan untuk tutorial ya teman-teman ya. Kita cek full statornya, di sini lancar ya, dan tadi mangkok pengering juga lancar. Nah, di sini apabila teman-teman mempunyai keluhan di bagian pengering ya, motor pengeringnya tidak mau berputar, hanya berdengung. Di sini ada beberapa titik ya teman-teman ya. Nah, di sini ada titik baut, udah saya buka sebelumnya. Nah, tahap pertama teman-teman, di sini saya tunjukkan ini timer pengering, pembuangan, dan juga di sini timer pencuci ya teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman mendapati pengering tidak mau berputar, teman-teman cek di bagian switch pintu ini ya teman-teman. Biasanya terdapat kerak ya, dia bergerak akhirnya arus tidak tersambung. Nah, ini dia teman-teman. Di sini seperti ini contohnya teman-teman. Kalau pintu dibuka dia akan berenggang, tapi kalau pintu ditutup dia akan rapat. Ini teman-teman namanya switch ya, switch pintu ya teman-teman. Oke, ini ya kalau bagian pengering tidak mau berputar namun berdengung ya. Nah, di sini kita cari teman-teman kabel yang warna hijau di dalam bungkusnya ya. Nah, ini bungkusnya kita cari, kita turut satu persatu, kita perhatikan di sini. Ini ya teman-teman ya. Nah, di sini dia turun ke bawah, lalu dia tersambung kabel warna hijau juga teman-teman, yang menuju ke atas ya teman-teman ya. Hijau dari timer, dia menuju ke atas, dia terdapat di bagian switch teman-teman ya. Yang satu hijau tadi kan di timer, nah dia turun ke bawah, naiknya ke kabel hijau lagi menuju ke switch pintu teman-teman. Dari switch pintu dia turun lagi dari kabel abu-abu teman-teman ya. Kita cari warna abu-abu ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini terdapat kabel warna abu-abu, 3 cabang, satu dari switch tadi, yang satu dari kapasitor ini, ya, dari kapasitor ini, yang satunya lagi menuju ke spool pengering ataupun motor pengeringnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Nah, teman-teman, apabila teman-teman mendapati pengering tidak mau bergerak dan berdengung, teman-teman perhatikan ya, ini motor pengeringnya ya. Teman-teman perhatikan tahap pertama itu di bagian switch itu tadi ya, bagian switch ini ya. Nah, lalu kita perhatikan teman-teman untuk tahap kedua, apabila dia berdengung dan tidak mau berputar, teman-teman cek ini tali ya. Ini ada tali di bagian pintu, dia menuju ke bawah. Di sini terdapat satu buah kawat menuju ke bagian motor pengering teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Ini kawat rem ya teman-teman ya, kemudiannya kawat rem ya. Apabila pintu dibuka dia akan mengerem, apabila pintu ditutup dia akan terbuka ya teman-teman ya. Nah, teman-teman cek juga di sini bagian asin ya. Nah, ini apabila dia lancar berarti tidak ada masalah di bagian bushing ataupun asnya ya. Teman-teman perhatikan di sini beberapa lubang. Apabila teman-teman mendapati dia remnya ngerem, nah, teman-teman turunkan aja ini kawatnya ya di bagian lubang paling bawah. Kalau kita naikkan ke atas dia akan ngerem otomatis ya. Nah, tidak sama aja bohong ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini apabila teman-teman ini bagian pengering ya, dua sisi udah saya jelaskan ya, switch dan juga tali rem ya. Nah, apabila teman-teman mendapati motor pengering dan juga motor pencuci tidak hidup sama sekali, teman-teman cari kabel yang warna coklat atau kabel yang warna biru, biasanya beda-beda ya. Teman cari yang namanya kabel warna coklat dan merah teman-teman, kalau merek Aqua ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini teman-teman. Nah, di sini ada dua kabel yang menuju ke atas. Yang kabel merah satunya terdapat di timer pengering dan satunya lagi terdapat di timer pencuci ya teman-teman ya. Ini kabel arus langsung dari colokan listriknya ya. Nah, ini dia ya teman-teman ya.
Nah, apabila tidak terdapat arus positif, dia tidak akan menggerakkan motor pengering dan motor pencuci ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada komponen yang warna hitam ini. Teman-teman buka ya. Nah, seperti ini ya. Di sini terdapat satu basic ring ya, atau fuse. Nah, di sini teman-teman perhatikan di tengah-tengah ada kawat. Apabila dia putus, nah itu wajib teman-teman ganti ya. Apabila dia masih bagus, berarti di sini bukan masalah si ringnya ya teman-teman ya. Apabila dia terdapat pengering ataupun pencucinya mati ya teman-teman. Nah ini ya, ini motor pencucinya ya, yang tadi motor pengeringnya. Nah teman-teman perhatikan ini, kalau dua komponen itu mati ya, motor pengering dan motor pencucinya. Apabila hanya berdengung dan tidak tersambung, teman-teman cek switch ataupun tali remnya ya teman-teman ya, yang saya tunjuk tadi ya. Nah teman-teman di sini apabila semuanya komponen sudah dicek, masih berdengung, nah di sini masih ada tahap satu lagi ya teman-teman ya. Apabila hanya berdengung mau berputar dibantu tangan, teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini masih ada satu komponen yang belum saya jelaskan, yaitu kapasitor ya teman-teman ya. Kebanyakan apabila putarannya lambat, hanya berdengung tidak mau berputar, bisa juga kapasitornya lemah ya teman-teman ya. Nah, kita cari di sini kabel yang warna abu-abu dan warna coklat teman-teman, yang menuju ke pengering, dan di sini kabel coklat dan warna abu-abu yang terdapat di kapasitor teman-teman. Lebih jelasnya kita baca diagram kapasitornya ya teman-teman ya. Nah di sini 4,5 mikro terdapat kabel abu-abu dan coklat ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya, grey, nama pro ya kalau disalah ya. Nah di sini terdapat abu-abu dan coklat ya, mudahnya ya. Nah ini teman-teman. Lalu di sini kita perhatikan teman-teman di bagian motor pencucinya ya. Kita gerakan dulu sama seperti tadi pengering. Mohon maaf apabila agak gelap ya. Kita gerakan di sini asnya dulu, cuci bisa terlihat ya. Nah di sini lancar ya teman-teman ya. Berarti di sini bagian bushing dan as tidak bermasalah ya teman-teman ya. Ini saya menjelaskan sedikit tahap-tahap yang ringan terlebih dahulu ya teman-teman ya, belum menyampai ke bagian motor pengeringnya ataupun gulungan motor pencucinya ya teman-teman ya. Dan di sini kita perhatikan teman-teman, kapasitor pencuci terdapat 13,5 mikro ya teman-teman ya. Nah di sini terdapat tulisannya yellow dan yellow ya. Berarti di sini kabelnya warna kuning dua-duanya ya teman-teman ya. Ini kabel pencuci teman-teman. Kabel kapasitor yang udah terdapat di motor pencuci ya. Nah di sini kita perhatikan ini kabel hitam. Ini arus utama ya teman-teman ya, yang dari colokan. Karena yang satu tadi kan yang warna hitam menuju ke si ring tadi ya teman-teman ya. Nah ini kabel kuning 2 ini yaitu menuju ke timer yang menggerakkan berputar ke kanan dan ke kiri. Dan yang kabel merah tadi kabel arus utama ya. Nah di sini teman-teman perhatikan, di sini kabel kuning 2 ini kabel kapasitor yang menuju ke pencuci ya teman-teman ya, motor pencuci ya. Nah teman-teman, di sini sekring ini sudah bagus, switch sudah bagus, dan juga tali normal, rem normal. Nah teman-teman rapikan dulu ya teman-teman, seperti ini, contoh seperti ini ya. Kita ambil 4 kabel ya teman-teman ya, warna kuning 2, abu-abu dan warna coklat ya teman-teman ya. Ini cara teman-teman mengganti kapasitor, tadi sudah dibaca ya, 4,5 mikro, kabelnya warna abu-abu dan coklat. Itu ya kapasitor motor pengering. Dan 13,5 mikro yaitu kabel kapasitor yang menuju ke motor pencuci ya teman-teman. Nah ini dua, ini kabel kuning ini kabel kapasitor menuju ke motor pencuci ya. Di
Di sini saya sekalian akan memberikan contoh cara mengganti kapasitor yang baru ya teman-teman ya, karena biasanya berbeda warna kabelnya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa membaca diagramnya itu sebenarnya mudah juga ya teman-teman ya, walaupun berbeda warna ya. Nah di sini 4 kabel ini nanti kita putus saja di dekat kapasitornya ya teman-teman ya, contoh seperti ini. Nah kita potong dulu warna abu-abu dan coklat. Ini kabel motor pengering ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kasih tanda dengan cara diikat seperti ini ya, agar tidak lupa. Nah teman-teman di sini kita perhatikan sama ya, motor pencucinya 13,5 mikro sama ya, plus 5 ya, 5% teman-teman ya. Nah di sini teman-teman perhatikan kalau pengeringnya di sini 5,5 mikro ya teman-teman, tidak masalah. Perbedaan setengah mikro nggak masalah ya. Nah di sini kita perhatikan kabel red dan white ya, kalau buat pengering. Nah kita cari teman-teman kabel red dan white ini, kabel pengering dan kabel kapasitor yang menuju ke pengering ya. 5,5 mikro 5 mikro teman-teman, maaf salah nyebut ya. Nah di sini kita ambil kabel jalur kapasitor yang lama, kita kupas terlebih dahulu. Ini apabila teman-teman mempunyai mesin cuci yang hanya berdengung, mau berputar dibantu tangan atau putarannya lemah ya teman-teman, coba ganti kapasitor terlebih dahulu ya. Nah sang kabel putih kita dapatkan ke abu-abu, yang warna merah kita dapatkan warna coklat, sama aja teman-teman ya, terbalik juga tidak masalah. Nah teman-teman di sini tinggal 2 kabel ya, yang tadi kabel kapasitor yang menuju ke motor pencuci warna kuning. Nah kita kupas dulu teman-teman ya. Nah di sini kita perhatikan ukuran kapasitor pencuci tadi ya teman-teman ya, 13 mikro, 5. Nah teman-teman perhatikan di sini warna apa aja kabelnya ya, diagramnya terlihat. Berarti di sini yellow dan blue ya teman-teman ya, yellow dan blue, berarti kuning dan biru ya teman-teman ya. Nah kita ambil kabel kuning dan warna biru, kita sambung kembali teman-teman, bebas teman-teman ya, tidak harus jalurnya ini itu enggak ya. Kalau kapasitor bebas teman-teman ya, asal jangan yang 5 mikro dikasih 13 mikro, nah itu baru salah teman-teman. Oke, yang satunya kita sambung juga ya, kuning dapat kuning, tadi biru dapat kuning, kuning dapat kuning, dibalik juga tidak masalah. Oke teman-teman, kita sambung seperti ini. Setelah kita sambung, di sini saya akan melakukan pembungkusan dulu ya teman-teman ya, kita lakban dulu ya agar aman. Nah seperti ini ya teman-teman ya, apabila teman-teman mempunyai permasalahan mesin cuci di rumah ya, dia tidak mau berputar, cek dulu di bagian switch, cek dulu di bagian rem apabila itu terdapat di pengering ya. Apabila terdapat semuanya mati, teman-teman cek bagian sekringnya. Nah apabila teman-teman terdapat mencuci dan pengeringnya lemah, teman-teman cek di bagian kapasitornya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ya, apabila video ini bermanfaat tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Nah di sini jangan lupa kita rapikan kembali ya kabelnya ya. Di sini semuanya sudah saya bungkus, lalu kita rapikan kabelnya ya teman-teman, contoh seperti ini teman-teman. Nah kita rapikan, lalu kita ambil pembungkusnya tadi ya teman-teman ya. Di sini pembungkusnya terdapat 2 lapis, yang satu kain seperti busa seperti ini ya teman-teman ya, kita lipat. Lalu tadi ada 1 bungkus yang warna putih yang anti airnya, kita masukkan aja seperti ini. Nah lalu kita di sini kita perhatikan di bagian dalam pojok. Nah di sini ada 1 buah kawat. Ini tempat menaruh gumpakan kabel ini ya teman-teman ya, untuk mengikatnya ya, seperti ini ya. Oke teman-teman, ini hanya sekedar contoh ya teman-teman ya, apabila terdapat
pengering ataupun pencucinya lemah dan juga mati total ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.